Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cecilia Ayu Febriani dengan NIM 2110107000203 dari jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Pamulang. Saya berada di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Velayati Hoiriyah Akbar, SPD, MPD. Materi yang akan saya bawakan ialah Sastra Pujangga Baru dan Sastra Balai Pustaka. Yang pertama adalah Balai Pustaka. Balai Pustaka merupakan salah satu periodisasi sastra yang muncul pada tahun 20-an. Tujuan didirikannya Balai Pustaka adalah untuk merendam atau mengalihkan gejolak perjuangan bangsa Indonesia lewat media tulisan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Belanda. Bahasa yang digunakan pada masa ini ialah bahasa Melayu rendah. Lalu berikutnya ada karakteristik Balai Pustaka. Yang pertama, Balai Pustaka itu bertema sosial. Lalu yang kedua, bergaya bahasa seragam. Yang ketiga, bersifat romantik sentimental. Yang keempat, bersifat kedaerahan. Yang kelima, ceritanya tentang adat istiadat dan kawin paksa. Lalu yang berikutnya adalah tokoh dan karyanya. Tokoh yang pertama adalah Merari Siregar dengan karyanya Dengan Azab dan Sengsara pada tahun 1920. Lalu ada cerita tentang busuk dan wanginya kota Betawi pada tahun 1924. Lalu tokoh yang berikutnya ada Marah Rusli dengan cerita Siti Nurbaya pada tahun 1922. Lalu ada Lahami pada tahun 1924. Lalu tokoh yang berikutnya ada Muhammad Yamin dengan karyanya Tanah Airku pada tahun 1922. Lalu ada Indonesia Tumpah Darahku pada tahun 1928. Lalu tokoh yang berikutnya ada Nur Sultan Iskandar dengan karyanya Apa Dayaku Karena Aku Seorang Perempuan pada tahun 1923. Lalu ada Cinta Yang Membawa Maut pada tahun 1926. Lalu yang terakhir ada Salah Pilih pada tahun 1928. Lalu tokoh yang berikutnya ada Abdul Muiz dengan karyanya Salah Asuhan pada tahun 1928. Materi yang berikutnya adalah Sastra Pujangga Baru. Sastra Pujangga Baru muncul pada tahun 1933 yang berasal dari nama sebuah majalah yang didirikan oleh Armin Pane, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir Ali Syahbana yang bernama Pujangga Baru. Pujangga Baru menjadi wadah perkumpulan bagi para sastrawan dari berbagai seluruh daerah dan aliran agama. Terdapat dua kelompok sastrawan pada masa ini. Kelompok pertama adalah kelompok seni untuk seni yang dimotori oleh Sanusi Pane dan Tengku Amir Hamzah. Lalu kelompok yang kedua adalah ada kelompok seni untuk rakyat yang dimotori oleh Sultan Takdir Ali Syahbana, Armin Pane, dan Rustam Effendi. Lalu berikutnya ada karakteristik Pujangga Baru. Yang pertama, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia modern. Lalu yang kedua, temanya tidak hanya tentang adat atau kawin paksa. Lalu yang ketiga, pengaruh barat terasa sekali. Dan keempat, aliran yang dianut ialah romantis idealisme. Lalu yang kelima atau yang terakhir, setting yang menonjol adalah masyarakat penjajahan. Yang berikutnya ada tokoh dan karyanya. Tokoh yang pertama ada Tengku Amir Hamzah dengan Nyanyi Sunyi pada tahun 1937. Lalu ada Begawat Gita pada tahun 1933. Lalu
Lalu ada Setanggi Timur pada tahun 1939. Tokoh yang kedua ada Sanusi Pane dengan Mudah Kelana pada tahun 1931. Lalu ada Sanyakala Ning Majapahit pada tahun 1933. Lalu yang terakhir ada Kertajaya pada tahun 1932. Lalu tokoh yang berikutnya ada Sultan Takdir Ali Syahbana dengan Dian Tak Kunjung Padam pada tahun 1932 dan Layar Terkembang pada tahun 1936. Tokoh yang berikutnya ada Armin Pane dengan Belenggu dan Jiwa Berjiwa. Tokoh yang terakhir ada J.E. Tatengkeng dengan Rindu Dendam pada tahun 1934. Fatimah Hasan Delais. Lalu ada Kehilangan Mestika pada tahun 1935. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.